Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan ini, saya Riki Wahyudi Hasibuan akan mempresentasikan materi mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan topik masalah etik dalam pengendalian manajemen. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat bagaimana etika berperan sangat penting dalam proses pengendalian perusahaan dan mengapa isu-isu etis ini tidak bisa dianggap sepele. Secara garis besar, presentasi ini akan mengalir mulai dari konsep dasar mengenai pentingnya etika, kemudian masuk ke model-model etika yang sering digunakan untuk menilai keputusan manajemen. Setelah itu, saya jelaskan langkah analisis etis, mengapa seorang bisa bertindak tidak etis, sampai akhirnya kita membahas berbagai isu etis yang sering muncul dalam sistem pengendalian manajemen. Terakhir, kita tutup dengan bagaimana etika dapat disebarkan dalam organisasi dan menarik kesimpulan atas keseluruhan pembahasan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Mengapa etika itu penting? Etika adalah fondasi dari kepercayaan. Dalam sebuah organisasi, kejujuran dan integritas bukan hanya nilai moral, tapi juga menjadi landasan bagaimana perusahaan bisa berjalan stabil. Tanpa etika, ruang untuk manipulasi laporan, kecurangan, dan pengambilan keputusan yang merugikan organisasi akan semakin besar. Ketika etika lemah, resiko yang muncul bukan hanya kerugian finansial, tapi juga krisis reputasi, bahkan bisa berujung pada kegagalan perusahaan. Jadi, etika bukan sekedar atribut moral, ini adalah kebutuhan bisnis. Selanjutnya, di slide ini kita bisa melihat 4 model etika yang biasanya digunakan untuk membantu menilai suatu keputusan. Saya jelaskan secara sederhana saja. Yang pertama adalah utilitarianisme, yaitu pendekatan yang menilai apakah sebuah tindakan memberikan manfaat paling besar bagi banyak orang. Jadi fokusnya pada hasil akhirnya. Kemudian model kedua adalah hak dan kewajiban. Pendekatan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya hak moral yang harus dihormati, sehingga keputusan harus mempertimbangkan kewajiban kita terhadap hak orang lain. Kemudian ada model keadilan atau kewajaran yang menekankan perlakuan yang adil dan konsisten. Ini membantu memastikan keputusan tidak memihak. Dan yang terakhir adalah keutamaan, yaitu pendekatan yang melihat karakter, misalnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, keempat model ini tidak satu pun yang sempurna, tapi semuanya membantu kita mempertimbangkan dilema etika dari berbagai sudut. Ketika kita menghadapi dilema etika, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilalui. Yang pertama, kita harus mengklarifikasi faktanya. Jangan terburu-buru dalam menilai. Lalu yang kedua, kita identifikasi apa sebenarnya masalah etisnya. Kemudian setelah itu, tentukan alternatif keputusan yang memungkinkan. Kemudian kita bandingkan nilai yang bertentangan. Kita nilai konsekuensi dari masing-masing alternatif, dan barulah kita ambil keputusan yang paling bertanggung jawab. Model seperti ini membuat keputusan lebih objektif dan terarah. Lalu pertanyaannya, mengapa orang bertindak tidak etis? Nah, ada dua penyebab utama, yaitu yang pertama ada faktor karakter pribadi. Jadi ada orang yang memang cenderung oportunistik atau tidak jujur, namun yang lebih sering adalah penyebab kedua, yaitu kurangnya kesadaran etis. Banyak orang sebenarnya tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan sudah memasuki wilayah yang tidak etis. Biasanya karena tekanan pekerjaan atau budaya organisasi yang tidak mendukung. Di bagian ini kita masuk ke inti materi, yaitu isu-isu etis yang sering muncul dalam sistem pengendalian manajemen. Beberapa isu yang paling umum adalah kelonggaran anggaran, manajemen laba, indikator kontrol yang cacat, serta penggunaan pengendalian yang terlalu ketat. Nah, masing-masing isu ini memiliki tantangannya sendiri dan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi organisasi bila tidak ditangani secara etis. Kelonggaran anggaran adalah ketika manajer sengaja menurunkan target agar mudah dicapai.
Apakah ini salah? Harusnya tidak selalu, tetapi perlu dilihat konteksnya. Kita perlu mempertimbangkan motivasi manajer. Apakah mereka melindungi organisasi dari ketidakpastian atau hanya ingin bermain aman demi bonus? Kita juga melihat apakah atasan tahu tentang kelonggaran tersebut, seberapa besar dampaknya, dan apakah tindakan itu lebih menguntungkan diri sendiri daripada organisasi. Disinilah analisis etika berperan. Kemudian yang kedua, manajemen laba. Isu manajemen laba ini adalah tindakan mengatur waktu, pengakuan pendapatan atau beban untuk membuat laporan terlihat lebih baik. Apakah ini etis? Bergantung pada beberapa faktor, yaitu arah manipulasi, besarnya dampak, metode yang digunakan, niat dari manajer, serta apakah tindakan tersebut melanggar aturan. Jika dilakukan untuk menipu stakeholder, itu jelas tidak etis. Lalu masalah lain muncul ketika perusahaan menggunakan indikator pengendalian yang salah atau tidak akurat. Contohnya adalah miopia manajerial atau miopia organisasi, yaitu fokus berlebihan pada target jangka pendek. Akhirnya hal-hal seperti pelatihan, pemeliharaan, atau riset jangka panjang dikorbankan, sehingga perusahaan justru merugi dalam jangka panjang. Kemudian, sebaliknya, ketika pengendalian terlalu ketat, itu juga bisa menimbulkan masalah etis. Seperti monitoring berlebihan, seperti pelacakan aktivitas karyawan secara detail dapat merusak kepercayaan. Kemudian pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah pengendalian ini transparan? Apakah data dilindungi? Untuk tujuan apa data digunakan, dan apakah pengendalian menekankan kualitas bukan hanya kuantitas? Tanpa kejelasan ini, pengendalian yang terlalu bagus justru bisa dianggap mengganggu privasi dan tidak etis. Pada slide ini, kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana etika bisa menyebar dalam organisasi. Intinya sederhana, etika itu tidak tumbuh sendiri. Ia dimulai dari atas, yaitu dari pendiri atau manajemen. Pada slide ini kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana etika bisa menyebar dalam organisasi. Intinya sederhana, etika itu tidak tumbuh sendiri, ia dimulai dari atas, yaitu dari pendiri atau manajemen puncak, yang memberi contoh nyata dalam setiap keputusan. Selain teladan, organisasi juga butuh aturan dan mekanisme akuntabilitas yang jelas supaya nilai-nilai etis bukan hanya himbauan, tapi benar-benar menjadi pedoman kerja. Dan yang terakhir, penyebaran etika terjadi ketika perilaku etis dipraktikkan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Hal-hal kecil seperti transparansi, kejujuran, dan menghindari konflik kepentingan adalah bagian yang membuat nilai etika terasa hidup di lingkungan kerja. Sebagai penutup, dapat kita tarik kesimpulan bahwa etika dalam pengendalian manajemen tidak selalu hitam atau putih. Banyak situasi berada di area abu-abu, dipengaruhi tekanan, target, dan reward. Karena itu, organisasi harus membangun iklim etika yang kuat agar karyawan dapat menghadapi tekanan tersebut tanpa mengorbankan integritas. Demikian presentasi saya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.